Untuk mengenatnya diusahakan jangan sampai berlubang dan harus betul-betul rapat dan padat, terutama di bagian sudut seperti ini, untuk menjaga kemungkinan adanya bocor atau rembas dari celah nut. Kain lap dicuci berulang sampai keramiknya betul-betul bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Arifin di channel Si Disabilitas Punya Cara. Terima kasih buat yang sudah klik video saya kali ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya ingin melanjutkan video saya sebelumnya, yaitu pemasangan keramik kamar mandi. Di video sebelumnya saya baru pasang keramik dindingnya. Saat ini saya akan persiapkan untuk pemasangan keramik lantainya. Untuk proses pemasangan keramik lantai kamar mandi, tonton terus videonya sampai selesai. Tapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe, tolong subscribe, like, share, serta komen juga, supaya kita bisa bertukar pengalaman dalam pemasangan keramik. Sebelum memasang keramik, di sini saya harus membuat lubang untuk pipa saluran WC dan air kotor. Karena pada saat pengecoran ini sekitar 2 tahun yang lalu, jadi belum ada persiapan untuk pipa salurannya. Untuk memasang pipa saluran WC, di sini saya harus menyesuaikan lubang pada kloset yang akan saya pasang. Karena yang akan saya pasang adalah kloset duduk merek American Standard. Dari dinding ke as lubang adalah 30,5 cm. Dan untuk bagian sisi kanan atau kiri kloset, di sini saya sesuaikan dengan luas kamar mandinya. Karena ini kamar mandinya hanya berukuran 1,5 kali 1,5 meter. Jadi untuk ukuran bagian samping kanan kloset dari dinding saya pasang dengan ukuran 35 cm. Sebelum melubanginya, ini saya mal dahulu menggunakan sok 4 inch. Untuk melubanginya saya gunakan pahat beton, karena ini dak panel, jadi untuk membuahkan tidak terlalu keras. Ini sudah berlubang. Ini sudah bolong, dan selanjutnya saya persiapkan pipa untuk saluran WC dan air kotor. Nah, untuk pipa WC ukuran 3 inch. Untuk penyambungannya saya gunakan vlog sok atau persok yang ke 4 inch. Potong sesuai ukuran dan amplas terlebih dahulu sebelum diberi lem. Lalu pengeleman diusahakan betul-betul rata untuk menjaga kemungkinan bocor pada sambungan pipa. Setelah pipa dan sambungan dilem, ini masukkan pipa ke dalam sambungan atau plug sok, lalu tahan beberapa detik untuk menjaga kemungkinan pipa keluar kembali. Sebelum dipasang, untuk pipa yang akan dicor, olesi terlebih dahulu dengan waterproofing, atau di sini saya menggunakan Sika 107. Begitu juga untuk lubang yang dibobok, ini diberi waterproofing untuk memperkuat dan menjaga kemungkinan bocor antara dak lama dengan adukan yang baru. Sebelum pemasangan, di sini saya pasang terlebih dahulu triplek yang dilubangi sesuai dengan diameter pipa untuk menjaga adukan pada saat pengecoran. Setelah semuanya selesai, masukkan pipa pada lubang yang sudah kita buat dan sambungkan pipa pada pipa saluran di bawah, serta pasangkan triplek yang sudah dibuat untuk menjaga adukannya.
Lalu siapkan adukan cor yang encer supaya adukan betul-betul masuk atau mengisi celah antara pipa dan beton. Gunakan kayu atau bilah tipis seperti ini untuk mengarahkan adukan cor untuk meminimalisir adanya celah antara pipa dengan beton. Setelah selesai pengecoran, bersihkan seluruh permukaan lantai dari kotoran dan debu. Siapkan waterproofing untuk melapisi lantainya sebelum dipasang keramik. Di sini saya gunakan Sika 107 Plus. Caranya dengan dikuas seperti ini sampai permukaan lantai tertutup seluruhnya oleh waterproofing. Terutama pada bagian pipa seperti ini bisa dikuaskan 2 kali serta bagian sudut-sudutnya. Setelah waterproofing mengering kurang lebih 1 hari, untuk memastikan bahwa lantai sudah tidak rembas atau bocor, di sini saya lakukan perendaman 1 kali 24 jam, terutama pada bagian pipa yang baru dicor atau dipasang. Setelah selesai perendaman, untuk lantainya dikeringkan, kita persiapkan untuk pemasangan keramiknya. Dan untuk pemasangan keramik di sini akan saya buat diagonal karena keramik dinding dan keramik lantai yang akan saya pasang memiliki ukuran yang berbeda, yaitu 25 cm untuk keramik dinding dan 20 cm untuk keramik lantainya. Untuk menarik level kemiringan, karena ini hanya 1,5 meter, saya ukur dari garis waterpass dengan selisih 2 cm. Itu 2 cm lebih rendah pada bagian saluran. Di sini saya gunakan benang untuk panduan pemasangan keramiknya. Setelah selesai pengukuran untuk memastikan pemasangan keramik, nah, di sini sudah saya siapkan keramiknya, ini sudah selesai direndam. Lalu di sini saya siapkan adukan biasa, yaitu menggunakan pasir dan semen dengan perbandingan 5 bagian pasir, 1 bagian semen. Caranya seperti ini. Siapkan pasirnya terlebih dahulu. Setelah pasir sudah mencapai takaran 4 ember, lalu saya siapkan semen dengan 1 takaran ember yang sama. Campurkan pasir dengan semen, aduk hingga rata. Setelahnya campurkan air seperti ini. Untuk pasir yang saya gunakan dengan perbandingan 5:1, saya gunakan air 1 ember takar. Tapi jika teman-teman ingin menggunakan adukannya supaya lebih encer, bisa tambahkan air hingga setengah ember. Setelah adukan jadi, ratakan adukan pada permukaan lantai yang akan dipasang keramik seperti ini. Letakkan levelnya sesuai benang. Untuk keramik sebelum dipasang, untuk bagian bawah keramik ini saya olesi dahulu dengan menggunakan semen acian supaya antara keramik dengan adukan lebih rekat dan kuat. Untuk bagian sisi lantai ini kita harus memotongnya terlebih dahulu. Caranya dengan kita ukur terlebih dahulu
pada bagian yang akan dipasang keramik potongan. Lalu ukur keramik sesuai ukuran untuk pemotongan. Untuk memotongnya bisa menggunakan alat potong dorong seperti ini, atau bisa juga menggunakan mesin atau gunting keramik. Pada bagian yang terdapat pipa atau saluran, pemotongan keramik disesuaikan dengan pipa atau lubang untuk saluran. Sedangkan untuk sudut lantai kamar mandi, untuk keramiknya beda, dikarenakan untuk keramik yang warna biru kurang 3 lembar. Saya gunakan keramik sisa dari lantai ruang cuci. Pada bagian saluran sebelum dipasangkan keramik, kita olesi kembali atau dilapisi lagi dengan waterproofing supaya kemungkinan bocor bisa diperkecil. Setelah semua keramik terpasang, ini bisa langsung dienat. Di sini saya tidak menggunakan semen yang khusus nat, melainkan dengan semen biasa. Dikarenakan semen biasa lebih kuat dan tahan terhadap cairan pembersih lantai yang keras seperti Porstek dan lainnya. Untuk mengenatnya diusahakan jangan sampai berlubang dan harus betul-betul rapat dan padat, terutama di bagian sudut seperti ini, untuk menjaga kemungkinan adanya bocor atau rembas dari celah nat. Setelah dapat beberapa garis atau beberapa keramik, ini langsung dilap, karena jika tidak, untuk semen biasa seperti ini sangat keras dan rekat dan kita akan kesulitan untuk membersihkannya. Untuk membersihkannya, usahakan kain lap dicuci berulang sampai keramiknya betul-betul bersih. Kamar mandi, baik dinding dan lantainya ini sudah selesai. Nah, untuk sudutnya ini dibuat kombinasi seperti ini. Untuk pemasangan keramik lantai kamar mandi ini sudah selesai. Ikuti terus channel saya. Insya Allah video berikutnya adalah pemasangan kloset duduk. Ini sudah disiapkan merek American Standard. Demikian video saya untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.